Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang ranking Timnas Putri Indonesia di ASEAN yang membanggakan dan tak kalah dengan Timnas Putra kita. Tolong tuliskan doa terbaik untuk Timnas Garuda Putri kita agar mampu terbang tinggi meraih prestasi. Oke, ada kabar yang luar biasa membanggakan nih dari dunia olahraga kita. Dan ini bukan sekadar berita kemenangan biasa ya. Ini cerita soal kebangkitan, soal strategi yang cerdas dan yang paling penting, soal bagaimana peta kekuatan futsal di Asia Tenggara itu mulai bergeser. Yuk kita kupas tuntas kebangkitan Garuda Pertiwi ini. Nah, ini dia, angka 3. Kelihatannya cuma angka ya, tapi jangan salah, angka ini punya makna yang dalam banget. Ini adalah peringkat resmi terbaru Timnas Futsal Putri Indonesia di Asia Tenggara. Ini bukan cuma naik peringkat, ini sebuah lompatan besar yang nunjukin kalau era baru futsal putri kita itu resmi dimulai. Nah sekarang, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Peringkat baru ini nih bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, bukan kebetulan. Ini tuh buah dari kerja keras, dari perkembangan yang pesat banget dari skuad Garuda Pertiwi selama beberapa tahun ke belakang. Bisa dibilang, ini capaian yang benar-benar bersejarah. Dan ini poin yang paling penting. Pencapaian ini tuh kayak ngirim sinyal kuat ya ke seluruh Asia Tenggara. Pesannya jelas. Wey, kami datang. Ini sebuah pernyataan, sebuah statement. Kalau kekuatan futsal putri Indonesia sekarang udah bukan lagi tim pelengkap. Kita adalah penantang serius di kawasan. Oke, jadi pertanyaannya, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Apa sih pemicunya yang bikin peringkat kita melesat kayak gini? Coba, kita flashback sedikit, kita lihat satu momen kunci yang jadi semacam katalisatornya. Nah, ini dia jawabannya. The turning point. Momen yang mengubah segalanya itu adalah saat timnas kita berhasil nembus babak semifinal di kejuaraan futsal wanita AFF 2026. Prestasi inilah yang jadi roket pendorongnya yang langsung melambungkan peringkat Indonesia. Dan jangan salah ya, masuk 4 besar ini bukan cuma soal hasil bagus di turnamen doang. Jauh lebih dari itu. Ini tuh sebuah tonggak sejarah yang fundamental. Kenapa? Karena ini nggak cuma naikin peringkat, tapi juga ngebangun dan nguatin mentalitas juara di dalam diri para pemain. Itu yang mahal. Oke, kita udah tahu apa yang jadi pemicunya. Tapi sekarang pertanyaannya ganti. Gimana cara mereka melakukannya di lapangan? Apa sih formula rahasia di balik kesuksesan skuad Garuda Pertiwi ini? Nah, ini dia resepnya. Coba bayangin ya, lawan lagi asik nyerang, tahu-tahu ketemu tembok pertahanan yang disiplin banget, susah ditembus. Begitu bola berhasil direbut, dalam sekejap serangan balik yang super cepat dan mematikan langsung dilancarin. Dan kuncinya, ini bukan cuma kerjaan 1-2 pemain bintang, tapi seluruh tim. Kedalaman skuadnya merata, taktiknya modern, jadi mereka bisa main dengan intensitas tinggi terus-terusan dari awal sampai akhir. Tentu aja, prestasi kayak gini dampaknya nggak main-main. Ini langsung mengubah peta persaingan di Asia Tenggara, bikin semuanya jadi makin ketat, makin seru. Ada pergeseran kekuatan yang signifikan banget. Dan lihat ini bukti nyatanya. Dengan performa yang konsisten, Indonesia nggak cuma sekedar naik peringkat. Kita berhasil menggeser rival kita, Malaysia dari posisi 3 besar. Ini bukan cuma kemenangan biasa loh. Ini kemenangan strategis yang rasanya manis banget. Coba deh perhatikan bagian ini. Ini gambaran tatanan kekuatan baru di futsal putri ASEAN. Oke, emang Thailand dan Vietnam masih ada di atas sana. Tapi lihat, siapa yang sekarang nempel ketat di bawah mereka, siap mengancam kapan aja? Betul, Indonesia. Kita sekarang udah jadi kekuatan baru yang siap merusak pesta para raksasa di puncak. Peringkat 3 ini jelas luar biasa ya, tapi ini harus kita lihat sebagai titik awal, bukan garis finish. Jadi, what's next? Apa tantangan selanjutnya buat Garuda Pertiwi dalam misi mereka buat benar-benar menantang dominasi di puncak ASEAN? Dan ini bagian yang paling bikin kita optimis. Dengan berhasil masuk semifinal, timnas kita tuh seolah-olah ngasih bukti nyata. Bukti kalau jarak kualitas kita dengan tim-tim raksasa kayak Thailand atau Vietnam itu sekarang makin tipis. Puncak itu udah nggak kelihatan jauh lagi, peluangnya ada dan sangat nyata. Terus gimana caranya kita sampai ke puncak itu? Sebenarnya resaknya udah jelas. Pertama, fondasinya harus kuat. Pembinaan usia muda yang terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, pemain-pemain ini harus sering-sering diasah dengan pengalaman internasional.
Dan yang terakhir, yang paling susah mungkin ya, menjaga konsistensi permainan level atas yang udah mereka tunjukin ini. Jadi, kita sampai di ujung pembahasan. Sebuah tonggak sejarah baru sudah berhasil diraih. Momentumnya ada di pihak kita, jelas banget. Pertanyaan besarnya sekarang cuma satu. Dengan fondasi yang udah dibangun sekuat ini, mampukah Garuda Pertiwi terbang lebih tinggi lagi? Mampukah mereka mencapai puncak? Kita semua pastinya berharap dan berdoa jawabannya adalah iya.